Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review salah satu film lebaran. Kalau kalian perhatiin tinggal satu ya dari 4 film lebaran yang belum kita review. Dan BTW ini sepertinya akan jadi review terakhir Cinecrip untuk sementara waktu nih. Bukan bubar ya, bukan pecah kongsi atau segala macam, enggak. Kita mau libur lebaran dulu, kita mau mudik dulu masing-masing. Nggak tahu sih nanti berapa lama bakal break video. Ya paling beberapa hari doang sih, 5 hari atau maksimal semingguan. Anyway, lu udah bisa nebak ya film apa yang bakal gue bahas kali ini, yaitu Hanzab, film terbaru Baginda KKD setelah Mumun yang memutus rangkaian film jeleknya beliau. Di situ akhirnya KKD bisa bikin film yang ya at least bisa dibilang decent lah. Dan Hanzab ini udah sering gue bilang juga di trailer reaction, terus di live stream juga gue sering bilang punya potensi kuat buat ngelanjutin track record positif itu. Soalnya dilihat dari materi promosinya, trailernya juga bagus. Mungkin salah satu yang paling kuat di antara keempat film lebaran, dan ini ada Tika Bravani juga yang akhirnya comeback gede lah bisa dibilang potensi film ini. Tapi ternyata ini film punya masalah yang gak jauh beda dibanding Makmum ya. Masalah Makmum itu kan nih, di awal kita dikenalin sama konsep Jin Hanzab yang mengganggu orang sholat tugasnya. Dan ada dikit-dikit lah dijelasin soal mitologinya Jin Hanzab itu siapa, gimana cara kerja mereka dan lain-lain. Tapi abis itu udah kayak dilupain, nggak lagi dibahas, nggak digali. Hanzab juga sama masalahnya, tapi ini nggak jelek sih, nggak jelek, masih termasuk produksi KKD yang paling mending lah, bahkan dibandingin film-film dia di era di company yang juga udah melalui peningkatan kualitas, ini masih mending. Tapi ya itu, judulnya Hanzab, tapi makin ke belakang ceritanya makin bukan tentang Hanzab. Background alurnya tuh nyinggung ke peristiwa nyata. Misal lo inget dulu tahun 98 itu ada banyak pembantaian terhadap dukun santet. Pelakunya tuh orang misterius gitu, berpakaian ninja, pakai topeng, baju hitam, bawa pedang, golok dan segala macam. Itu kejadiannya di Banyuwangi 98. Kalau lo mau tahu lebih jauh bisa lo googling sendiri lah. Nah di sini bapaknya si protagonis Rahayu itu termasuk salah satu yang dibunuh. Kepalanya dipenggal terus dipasang di pagar buat jadi penanda kalau dia ini dukun santet. Sekarang Rahayu tinggal bareng ibu tirinya, Nuning, di ruko peninggalan si bapak. Tapi status sebagai anak dukun santet bikin dia tuh dibully, dimusuhin sama banyak warga sekitar. Dan bukan itu aja masalah si Rahayu. Soalnya belakangan tuh dia selalu dihantui The Demit, atau lebih tepatnya Jin Hanzab. Tiap lagi sholat di musola yang dulu dibakafin sama bapaknya. Banyak warga kampung lain juga ngalamin peristiwa sama, diganggu pas lagi sholat. Makanya mereka berspekulasi kalau jin-jin itu ya peliharaan bapaknya si Rahayu yang sengaja ditinggal di sana, dan makinlah mereka benci sama Rahayu. Gini loh masalah Hanzab tuh, idenya lebih cocok buat jadi film pendek. Ya sama kayak Makmum sebenarnya. Karena demit yang nebar teror itu kan jin yang punya tugas tuh khusus, tugas spesifik, ngeganggu orang pas sholat. Udah, itu Jin Hanzab. Misal ngeganggu orang lagi naik motor, bukan Jin Hanzab lagi jadinya. Jin Hanzab itu khusus, spesifik, satu peristiwa, satu situasi. Otomatis terornya juga sebatas itu doang. Sebatas ngeganggu orang lagi sholat. Makanya polanya itu jadi repetitif. Diulang-ulang terus Rahayu tuh sholat, diganggu, takut, pulang, balik lagi, terulang lagi gitu terus. Dan selain repetitif, itu polanya juga bodoh gitu. Lah ngapain coba Rahayu ngotot sholat di musola itu? Dia tuh bukan orang yang digambarkan sebagai apa sih, sosok yang luar biasa religius, harus sholat di tempat ibadah tuh enggak. Dia nggak digambarin kayak gitu. Alias logikanya dia sholat di rumah pun nggak masalah. Naskahnya juga nggak ngasih motivasi lain yang bisa ngejustifikasi tindakan Rahayu itu. Nggak kayak misal dia pengen ngebuktiin gitu ke orang-orang kalau tidak, ini musola berhantu bukan karena ayah saya akan buktikan dengan datang sholat terus ke situ tiap hari. Ya itu tetap ngotot ya, tapi at least ada motivasinya. Dan naskahnya nggak ngasih itu sama sekali. Udah pokoknya datang aja Rahayu ke situ. Dan bukan karena pengaruh iblis juga ya, bukan karena kemudian dia digoda untuk terus datang ke musola gitu, nggak ada juga. Berasa bodoh dan maksa akhirnya. Udah tahu serem, lah kok balik lagi sholat di situ terus, berkali-kali pula baliknya. Gue ngitung tuh kayak 3 kalian lah, 3 hari gitu Rahayu kembali ke musola itu. Gue tuh bakal maafin kebodohan tadi andaikan terornya tuh bagus, tapi nggak juga. Triknya masih ya generik gitulah, jumpscare klise, bikin lo kaget. Kayak udah kelihatan di trailernya kan, udah ngeliat semua trailernya gimana Rahayu lagi sholat, terus ngadep depan tiba-tiba ada pocong di depannya, pocong apa sih, kepala terpenggal gitu ya, tipe-tipe kayak gitu. Walaupun desain sama make up demitnya, pocongnya Jin Hanzab itu emang bagus,
Salah satu yang paling bagus tahun inilah buat gue malah. Kelihatan kayak monster yang serem, bukan kayak demit bubur basi gitu, enggak. Ini beneran kayak monster yang serem. Dan harus gue akuin juga, dibanding horor-horor lain tuh yang kebanyakan jelek, yang lagi membanjiri bioskop kita tahun ini, Kanzab tuh apa ya, lebih punya tenaga. Trik jump scare dia emang klise, emang ya repetitif bisa ditebak. Tapi directingnya Anggi Umbara itu nggak letoy, punya tenaga. Ya emang Anggi kan gitu ya, gayanya tuh membara, bertenaga. Bikin filmnya fast pace, seru. Walaupun kadang penyaluran tenaganya sering gak pas. Contohnya gini, gue bisa nikmatin tenaga yang dia salurin buat bikin Kanzab jadi horor yang brutal, berdarah-darah, yang itu senada sama tone filmnya yang kelam dan juga tragis. Anggi banget lah gue bilang, gritty, gelap, tragis. Tapi gue sering terganggu juga sama pemakaian musiknya, karena bertenaga tadi jadi musiknya juga bombastis terus. Bahkan di adegan yang mestinya gak perlu sebombastis itu, kayak flashback drama gitu, kayak bombastis banget. Kayak Anggi tuh berambisi bikin Kanzab tampil sedramatis dan seepik mungkin. Balik lagi ke soal terornya yang tadi gue bilang repetitif ya. Masuk ke pertengahan durasi itu sebenarnya ada usaha dari naskahnya buat ngilangin repetisi tadi. Masalahnya, cara yang diambil itu bikin ceritanya banting setir, men. Gak lagi ngebahas soal Kanzab. Dan bahkan filmnya terang-terangan nyebut loh, kalau yang mengganggu karakternya selama ini itu sebenarnya bukan Jin Kanzab. Gue jadi, wait, terus kenapa ini berjudul Kanzab di saat yang menebar teror utamanya itu bukan Kanzab? Dan gak ada juga tuh penelusuran mitologi atau pembahasan kepercayaan apa dan lain-lain soal Kanzab dibahas secara detail. Jinnya tuh gak ada juga. Di situ filmnya berubah bentuk. Gue gak akan spoiler berubah bentuknya gimana, tapi rada ngingetin gue ke Mangkujiwo sih. Dan gue rasa itu bukan kebetulan ya, karena penulis naskah film ini, penulis naskah Kanzab kan Dirmawan Hatta yang juga nulis Mangkujiwo. Terus lead aktris Kanzab ini ya Samin Jasam itu juga lead aktrisnya Mangkujiwo. Mangkujiwo ketemu makmum lah jadinya Kanzab ini. Kalau case-nya sih bagus lah. Tika Bravani itu masih kuat olahan emosinya walaupun udah absen udah apa sih 6 tahunan lah ya dia, tapi masih kuat. Terus si Samin Jasam tuh juga makin matang untuk meranin peran di film horor. Dan of course, Arswendi yang meranin Pak D-nya Rahayu di sini, as always, bisa jadi jaminan kualitas dia itu. Ya case-nya bagus, dan overall nih sebenarnya filmnya sendiri nggak akan gue bilang jelek, nggak akan gue bilang wah ini hancur gitu, nggak. Gue nggak akan bilang Kanzab itu hancur. Cuman pembuatnya milih jalan yang ya bisa gue bilang dalam tanda kutip curang, buat ngembangin ide yang sebenarnya lebih pas dijadiin film pendek ya kayak Makmum lagi-lagi, daripada ngasih effort ekstra buat fokus ngebangun mitologi soal Kanzab. Andaikan ada effort ekstra itu, Kanzab nggak akan berasa kayak clickbait. Gue nontonnya tuh emang kayak kena clickbait video YouTube gitu, kayak weh ternyata bukan tentang itu. Kalau skor buat Kanzab ya gue kasih 5,5 dari 10 lah, 5,5. Kalau ranking gue personal nih untuk film lebaran, ini personal ya, bukan mewakili semua orang sinekrip, enggak. Gue personal, Kanzab ini ya ada di posisi paling bawah sayangnya. Kalau diurutin tuh nomor 1 Sewu Dino, terus gak jauh di bawahnya ini berlomba deket banget tuh adalah Buya Hamka. Ketiga Jin dan Jun yang gue juga bisa enjoy, decent buat gue tuh. Dan baru terakhir nih Kanzab. Tapi kalau lo gimana? Yang udah nonton semua film lebaran silahkan bisa lo share ranking film lebaran tahun ini menurut lo di kolom komentar. Tulis pokoknya bebas, beda-beda juga gak apa-apa. Lo kasih Kanzab di nomor 1 juga gak masalah. Kalau bisa dikasih tambahan keterangan kenapa lo ngasih film A di nomor 1, film B di nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Biar ya penonton yang masih ragu mungkin milih film apa yang buat ditonton tuh bisa lebih mantap mengambil keputusan. Dan sekali lagi ini kemungkinan bakal jadi review terakhir kita sebelum lebaran, karena besok udah lebaran dan dalam beberapa hari kita tuh bakalan break dulu. So buat yang mau mudik hati-hati di jalan, buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri semoga bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berbahagia, bisa mendapatkan kehangatan. Dan dari kita mohon maaf lahir batin ya, minal aizin wal faizin. Misalkan ada kata-kata yang tidak enak gitu, reviewnya terlalu pedes, terlalu blak-blakan, atau mungkin teman-teman komen request ini belum sempet terpenuhi dan segala macam, kami mohon maaf sebesar-besarnya. So, gue Rashid Hari, sampai jumpa di video berikutnya setelah libur lebaran.